Pasukan elit dari Angkatan Laut Cina berusaha menyelamatkan para warga Cina, termasuk duta besar Cina yang berada di Yaowairei, semenanjung Arab. Yang kala itu tengah terjadi kudeta yang dilakukan kelompok ekstremis. Situasi yang tidak kondusif membuat pemerintah Yaowairei tidak bisa memberikan bantuan, sehingga pasukan elit ini harus benar-benar mengandalkan kemampuan mereka. Lalu, mampukah mereka menyelesaikan misi berbahaya ini? Mari masuk ke dalam pembahasan. Film diawali dari sebuah kapal milik negara Cina yang sedang diserbu perampok Somalia. Kemudian kelompok pasukan elit Angkatan Laut Cina berjumlah 8 orang dikerahkan untuk menyelamatkan sandera sebelum bantuan dari kapal perang Cina sampai di lokasi. Dengan perhitungan yang matang dan dibantu prajurit sniper, penyergapan dilakukan secara serentak dan alhasil seluruh sandera berhasil diselamatkan. Namun masalah tak sampai di situ. Beberapa bajak laut ternyata masih menguasai bagian mesin kapal. Mereka terus melanjutkan kapal tersebut agar bisa memasuki wilayah batas negara menuju kekuasaan bajak laut Somalia. Oleh karena itu, pasukan elit Cina harus segera menghentikan kapal tersebut. Setelah adu mekanik, akhirnya kelompok bagian dek kapal berhasil meledakkan mesin kapal sehingga baling-baling kapal berhenti berputar. Dan akhirnya kapal beserta para sandera berhasil selamat. Sebuah laporan memberitahukan bahwa seorang bajak laut berhasil kabur menggunakan sebuah perahu kecil. Tak terima karena telah membunuh beberapa petugas kapal, pasukan elit menggunakan helikopter mengejarnya. Sang sniper berhasil menembak bajak laut tersebut, walaupun dirinya juga terkena tembakan akibat dari pasukan Somalia yang berusaha membantu rekannya. Operasi itu pun berhasil. Sang sniper kemudian dirawat secara intensif. Film kemudian beralih di Maroko. Seorang jurnalis wanita bernama Xianan dan rekannya bernama Abu tengah menyelidiki sebuah kasus yang didalangi oleh seorang petinggi perusahaan perkembangan energi bernama William Carlson. Xianan memiliki info bahwa William menyembunyikan kejahatannya di sebuah kalung yang selalu ia bawa. Sempat dilarang oleh atasannya agar tak berurusan dengan para teroris, Xianan tetap bersikeras akan membongkar kejahatan William walaupun harus mati sekalipun. Dan benar saja, Xianan hampir mati saat akan pulang dari kantor. Tiba-tiba mobilnya meledak. Namun hal itu tak membuatnya kapok berurusan dengan para teroris penjahat kelas atas. Di tempat lain, Angkatan Laut Cina mendapat misi untuk segera menyelamatkan 139 warga Cina yang kini tengah terjebak di negara Yaowairei karena pemberontakan yang dilakukan oleh ekstremis pimpinan Saka. Akibat pemberontakan itu, pemerintah Yaowairei tak mampu untuk memberikan bantuan kepada pihak Cina. Tanpa menunggu waktu yang lama, pasukan elit Diaolong segera mempersiapkan diri menuju misi penyelamatan. Tak lama datang seorang prajurit sniper handal bernama Lu Chen yang akan menggantikan Lu Xing, penembak jitu yang tertembak di awal film. Di tempat lain, William kini sedang berbicara dengan seorang jenderal tentang kelanjutan bisnis mereka, yaitu pengembangan senjata nuklir. Di waktu yang sama, kedutaan Cina harus segera bergegas menuju tempat penjemputan. Namun seorang prajurit pengkhianat membocorkan informasi tentang duta besar Cina yang mulai bergerak ke tempat penjemputan kepada anak buah Zaka. Alhasil, perjalanan duta besar dan rombongan disergap pasukan teroris dan juga pemberontak. Aksi saling tembak pun tak terhindarkan. Karena situasi yang sangat sulit, akhirnya para pengawal membawa duta besar dan yang lainnya untuk bersembunyi di sebuah gedung bekas pabrik, sembari menunggu tim penyelamat tiba. Di sebuah bandara, saat warga Cina lainnya yang juga menunggu untuk dijemput, tiba-tiba anak buah Zaka menyerang bandara tersebut. Terlihat Xianan dan Abu juga berada di lokasi tersebut. Semua warga Cina akhirnya berhamburan melarikan diri. Sedangkan pasukan elit Diaolong yang mendapatkan info tentang keberadaan kedutaan besar Cina segera bergegas menuju lokasi pabrik itu berada. Setibanya di lokasi, para pasukan elit Cina itu diserang dengan membabi buta oleh pasukan teroris dan juga pemberontak. Walaupun dibantu tentara Yaowairei, namun mereka tetap kewalahan karena kalah jumlah. Strategi pun diubah dengan penyelamatan lewat atap gedung, dibantu dengan sniper andalan kita yaitu Lu Chen dan satu rekannya.
Akhirnya pergerakan pasukan Cina berhasil mencapai atap gedung pabrik. Di bawah keadaan semakin tak terkendali, di mana para teroris memaksa warga sipil untuk melakukan bom bunuh diri. Jika tidak menuruti, maka anak mereka akan dibunuh. Lanjut ke dalam gedung pabrik. Pasukan elit Cina berhasil menemukan lokasi warga kedutaan besar Cina dan segera mengevakuasinya. Tapi ternyata penyelamatan tak berjalan mulus. Mereka segera disergap pasukan pemberontak. Alhasil aksi baku tembak pun terjadi. Dan lagi-lagi pasukan pemberontak menggunakan warga sipil untuk melakukan bom bunuh diri. Namun kali ini berhasil digagalkan. Lu Shen yang berhasil menembak mati penjahat yang memegang detonator sebelum bom itu diledakkan. Dengan berani, salah satu prajurit mendekati mobil pembawa bom dan berhasil menyelamatkan warga sipil tersebut dengan menjinakkan bom yang tergantung di lehernya. Dan misi penyelamatan itu berjalan sukses. Di tempat lain, Xianan dan Abu berusaha menyelamatkan para warga sipil yang diantaranya terdapat seorang wanita, yaitu sekretaris kedutaan besar Cina. Dengan dibantu anak buah William, Xianan dan Abu berhasil membawa mereka semua menggunakan sebuah mobil. Namun anak buah Zaka terus mengejar dan menembaki mereka. Aksi kabur itu berujung kegagalan. Mobil Xianan terjungkal yang membuat beberapa penumpang tewas. Beruntungnya Xianan selamat, namun Abu tidak bisa keluar dari mobil dikarenakan kakinya terjepit sebuah besi. Karena anak buah Zaka kian mendekat, Xianan pun dengan berat hati meninggalkan Abu. Namun sebelum semua sandera dibawa ke markas teroris, Xianan berhasil menaruh ponselnya untuk menjadi GPS lokasi Abu dan lainnya dibawa. Selain itu, Xianan juga segera menghubungi pemerintah Cina dan menceritakan semua termasuk tentang sekretaris kedutaan yang berhasil diculik oleh anak buah Zaka. Komandan Angkatan Laut Cina kemudian memerintahkan pasukan penyelamatan dibagi dua. Satu kelompok membawa kedutaan besar Cina ke tempat penjemputan, sedangkan sebagian lagi menunggu instruksi untuk penyelamatan sekretaris kedutaan Cina. Setelah mengetahui lokasi di mana para sandera dibawa, pasukan elit Regu 1 pun segera bersiap melaksanakan misi. Yang kali ini kemungkinan mereka bisa saja tak kembali dengan selamat. Xianan sendiri kini tengah berada di sebuah kota kecil yang dijadikan tempat pengungsian. Tak lama Xianan bertemu dengan Regu 1 pasukan Cina. Xianan memaksa ikut untuk menyelamatkan rekannya yaitu Abu, yang sebenarnya Abu sudah tewas dan videonya dikirimkan ke Angkatan Laut Cina. Di sini Xianan belum diberitahu akan hal itu. Setelah dirasa aman, mereka bergegas menuju tempat yang lebih aman. Perjalanan mereka juga dibantu para tentara Yaoire. Setelah tiba di sebuah perbukitan berbatu, salah satu tentara Yaoire menyarankan agar mencari jalan lain karena di depan terlalu berbahaya untuk dilewati. Saat Regu 1 sedang berkomunikasi dengan pimpinan Angkatan Laut Cina, sebuah mortir meledakkan mobil lapis baja mereka. Ternyata para teroris dan pemberontak telah mengetahui rute perjalanan mereka. Tembakan bertubi-tubi dari pemberontak membuat pasukan Cina kewalahan. Ditambah lagi di pihak musuh, terdapat salah satu sniper yang sangat handal saat menembak di tengah kekacauan. Sniper Cina berusaha menuju tempat paling tinggi guna menyerang balik musuh. Tembakan suar juga digunakan untuk mengalihkan pandangan musuh. Ledakan demi ledakan terjadi hingga bis yang digunakan para warga kejatuhan bom milik pasukan Cina. Dilihat dari bintik merah, tanda bom itu akan segera meledak. Seorang tentara Cina berusaha untuk menyerahkan bom tersebut. Satu bom berhasil dijinakkan, namun satu bom lagi masih aktif di bawah kendaraan. Sniper musuh juga berhasil menembak kaki salah satu prajurit Cina. Namun hal itu langsung dibalas oleh Lu Chen dengan meledakkan tempat para teroris menembak mortir. Lanjut lagi, Lu Chen membidik sniper musuh yang berusaha kabur. Tapi sial, itu hanya mengenai telinga dan pipi sniper musuh tersebut. Ia pun berhasil kabur menggunakan motor. Saat semua sudah kondusif, tiba-tiba bom yang berada di bawah bis meledak, yang mengakibatkan semua orang di dalam bis tewas. Beruntungnya pasukan Cina dan Xianan selamat walaupun sempat terkubur di pasir. Setelah itu mereka menyusun rencana untuk melanjutkan misi penyelamatan sekretaris kedutaan besar Cina. Mereka menuju sebuah perkampungan di sekitar markas Zaka. Setelah berhasil melumpuhkan beberapa pemberontak, mereka mendapatkan peta lokasi para sandera dari warga sipil di tempat itu. Di markas Zaka, William yang kini tengah sekarat, sekarang malah disiksa untuk memberikan informasi cara membuat senjata yang dikembangkan oleh William. Kembali ke pasukan Cina, Xianan diberitahu bahwa Abu telah meninggal sebelum pasukan Cina tiba. Ia dieksekusi dengan cara digorok. Hal itu membuat Xianan bersedih dan menceritakan latar belakang hidupnya. Dulu suami dan anaknya adalah korban dari ledakan bom di Inggris.
Oleh karena itu, Xianan seumur hidupnya akan terus mengejar para teroris ini. Lanjut lagi, mereka memutuskan untuk masuk ke markas Zaka. Beberapa dari mereka menyamar menjadi pasukan pemberontak. Yang Rui, Tongli, dan juga Xianan akan langsung menuju tempat para sandera disekap. Sedangkan Lu Shen berjaga di luar. Awalnya semua berjalan lancar. Terlihat juga Zaka pergi dengan pasukan bersenjata lengkap. Sang sniper juga terlihat bersantai di markas Zaka. Tiba-tiba alat komunikasi Regu 1 rusak. Salah satu prajurit Cina segera memeriksa antena yang ada di sebuah bukit. Tanpa ia sadari, ada pemberontak yang mengawasinya di belakang. Info keberadaan pasukan Cina diketahui oleh Zaka. Oleh sebab itu, ia meminta anak buahnya segera mengeksekusi sekretaris kedutaan Cina. Saat itulah Xianan ternyata bertukar tempat dengan sekretaris kedutaan, sehingga Xianan yang dibawa oleh para teroris. Yang Rui dan juga Tongli tak bisa berbuat apa-apa. 是的，是的，你们的车离开人质营。Saat akan dieksekusi, penyamaran Xianan terbongkar. Beruntungnya Yang Rui datang dan menyelamatkannya. Lanjut lagi, mereka berdua harus mengendap-endap keluar dari lokasi itu. Di sini Xianan juga melihat mayat William, yang kalungnya juga sudah diambil oleh Zaka. Di luar situasinya juga sulit. Saat Tongli dan satu rekannya akan membawa keluar sekretaris kedutaan, apa sekali ban mobil mereka bocor, yang membuat seorang pemberontak mendekati mereka. Terpaksa Tongli menembaknya. Hal itu membuat kekacauan. Bersama dengan itu, Yang Rui juga menembaki pemberontak di dalam gedung. Adu tembakan, bom, dan juga bazooka terjadi. Pasukan Cina semakin terjepit. Apalagi jalan keluar juga sudah diblokir. Sniper musuh juga mulai bergerak. Lu Shen dan juga Li Dong menjadi korbannya. Beruntungnya mereka hanya mengalami luka ringan. Tongli berjibaku menyelamatkan sekretaris kedutaan. Su Hong kemudian berhasil mengambil alih sebuah tank dan memberikan jalan keluar untuk Tongli dan juga pasukan Cina lainnya. Kembali ke Lu Shen dan juga Li Dong. Lu Shen berhasil membidik sniper musuh dari tanda yang diberikan oleh Li Dong, dan akhirnya sniper musuh itu pun tewas. Tongli, Tao Su, dan juga satu rekannya berhasil keluar menggunakan mobil. Sedangkan Xianan, Yang Rui, dan juga Su Hong menggunakan tank. Mereka pun bertempur di padang pasir. Di sisi lain, Tongli dan kawan-kawan tak bisa berkutik dan terjebak. Akhirnya ia memilih untuk masuk ke dalam sebuah gedung. Namun di sini situasi semakin sulit karena komunikasi juga terputus. Seorang prajurit bernama Sang Cheng juga harus tewas karena berusaha menyelamatkan warga sipil. Sebelum tewas, ia berhasil mengaktifkan kembali alat komunikasi. Kapal angkatan laut Cina juga berhasil terhubung. Mereka akhirnya mengirimkan pesawat tanpa awak untuk membantu pasukan Cina. Rekan Tongli harus terluka saat lengannya terkena granat. Tak lama berselang, Tao Su juga tertembak di bagian leher yang membuatnya tewas. Tongli masih beruntung karena tak lama Lu Shen dan juga Li Dong datang membantu. Di pertempuran padang pasir, Yang Rui dan kawan-kawan mulai terdesak. Tank mereka terus ditembaki. Dengan sedikit manuver, mereka berhasil bertahan sebelum badai pasir menyapu wilayah itu. Su Hong berinisiatif untuk menyerang tank musuh. Yang Rui dan juga Xianan menyusul di belakang. Tak lama Su Hong terjebak, Yang Rui juga terpojok. Saat itulah Xianan memberanikan diri menembaki musuh. Alhasil ia juga tertembak di kaki dan juga tangannya. Beruntungnya ia menggunakan baju anti peluru yang membuatnya berhasil selamat. Mereka juga tertolong datangnya pesawat tanpa awak, dan akhirnya pertempuran itu pun selesai dengan korban meninggal 2 orang. Sisa 4 orang dari pasukan elit tersebut, yaitu Tongli, Yang Rui, Li Dong, dan juga Lu Shen. Mereka berempat akan melanjutkan misi, yaitu menangkap Zaka dan mengambil sebuah benda yang diduga sebagai bahan pembuatan senjata. Mereka pun terjun dari helikopter menuju lokasi Zaka. Singkat cerita, mereka pun sampai di mana lokasi Zaka berada. Tongli akan mendekati mereka dan mengambil alih pesawat.
sedangkan Li Dong dan juga Lu Shen menjaga dari menara, yang Rui akan berjaga membackup keselamatan Tong Li. Tak lama ketua pemberontak tiba. Zaka kemudian mendapat telepon bahwa ia telah dikhianati, sehingga pasukan pemberontak dihabisi. Bersamaan dengan itu, Tong Li masuk ke dalam pesawat dan berkelahi dengan seorang teroris. Yang Rui berhasil membawa Zaka menggunakan mobil. Mobil teroris yang mengejar langsung dihancurkan oleh Li Dong dan juga Lu Shen. Saat semua hampir terkendali, tiba-tiba datang sebuah helikopter dan menembaki Lu Shen dan juga Li Dong. Ditambah lagi Tong Li juga berhasil ditodong salah satu pemberontak. Helikopter itu kemudian menembaki mobil yang Rui, memaksanya berhenti. Beberapa pasukan pemberontak juga turun dari helikopter. Kini yang Rui terjepit. Li Dong kemudian menggantikan posisi Lu Shen yang sudah terluka. Bidikan Li Dong akurat mengenai pemberontak yang menyandera Tong Li. Saat itulah tiba-tiba Zaka bunuh diri dengan menembakkan senjata yang Rui ke lehernya. Alhasil yang Rui harus berhadapan dengan beberapa pemberontak dan juga satu helikopter. Tong Li tak tinggal diam. Ia menembakkan sebuah basoka dan berhasil menghancurkan helikopter musuh. Dan akhirnya yang Rui berhasil selamat serta berhasil mengambil kalung milik William. I'm Chinese military. Setelah itu beberapa hari kemudian diadakan upacara penghormatan untuk personil pasukan elit Jiolong yang gugur. Dan film pun tamat. Itulah tadi alur film Operation Red Sea yang rilis di tahun 2018. Film yang begitu apik sehingga menjadi film terlaris nomor 2 di Cina. Film yang menggambarkan sebuah keberanian pengorbanan oleh para prajurit elit Cina. Sampai di sini dulu pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di film seru lainnya dan bye.